saya menghubungi seorang pria yang saya tahu sejak kecilnya Kristen, setelah remaja juga melayani Tuhan di gereja, seluruh keluarga Kristen. Satu hari dia mengalami sakit, yaitu kejepit saraf di bagian punggungnya. Beberapa dokter yang dikunjungi semua mengatakan harus operasi. Jadi dia takut, akhirnya dia minta didoakan dan puji Tuhan, luar biasa, mujizat terjadi, dia sembuh. Tapi yang luar biasa, setelah dia sehat, dia menjadi mualaf. Saya tanya kepadanya, kamu melupakan Yesus? Dia bilang, saya tidak melupakan Yesus. Saya sudah dapat izin dari yang bersangkutan untuk menyampaikan cerita ini loh ya. Dan ini yang saya katakan bahwa bukan langkah awal, tapi langkah akhir yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pendeta, kami izin menjawab dan mereaksi videonya. Ini hemat kami sangat menarik untuk kita bahas. Jadi Bu Pendeta ini mempunyai kenalan pria. Dari kecilnya dia Kristen, dididik dalam lingkungan Kristen. Kemudian beranjak remaja, dia melayani di gereja. Bahkan keluarganya semuanya adalah Kristen. Jadi istilahnya tidak ada yang di luar kekristenan gitu. Ini sangat menarik. Kemudian di satu saat, seorang yang dikenali oleh Ibu Pendeta ini memiliki penyakit, ya penyakitnya saraf kejepit. Setelah itu mendatangi para dokter dan dokter berkata tidak bisa disembuhkan kecuali harus dengan jalan operasi. Karena orang ini ketakutan, minta didoakan secara kekristenan. Setelah didoakan ternyata sembuh. Dan tidak lama dari itu kemudian orang ini menjadi seorang mu'alaf. Dan pendeta ini bertanya dong, kenapa Anda justru meninggalkan Yesus? Dan pria kenalan Ibu Pendeta ini berkata, sesungguhnya kami tidak meninggalkan Yesus. Ini sangat menarik kapilah, yang kemudian kami di sini akan menjawabnya. Karena Ibu Pendeta ini, mohon maaf, di kepalanya ada tulisan, menurut kamu gimana? Maka tentu saya sebagai Muslim, maka kami akan menjawab dengan perspektif Islam tentunya. Ada 3 poin yang kami akan sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Yang pertama, terkait daripada penyembuhan atau kesembuhan. Jadi, di dalam Islam, penyembuhan atau kesembuhan itu ada 2. Yang pertama, ada yang kemudian disyariatkan. Yang kedua, ada yang di luar syariat. Yang pertama, ada yang diperbolehkan. Yang kedua, ada yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Contoh, orang yang kemudian meminta kesembuhan dengan yang disyariatkan. Ketika seseorang ini meminta doa kepada orang yang saleh, doakan saya agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu didoakan misalkan doa kesembuhan, kemudian dia sembuh. Nah, itu adalah cara penyembuhan yang disyariatkan. Atau misalkan kesembuhan dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, karena Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Maka aku menurunkan Al-Quran, salah satunya adalah huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin, sebagai syifa dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Atau misalkan dia mendatangi dokter, mendatangi tabib yang tentunya jalannya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini praktek penyembuhan yang diperbolehkan oleh syariat. Tetapi ada yang kedua, praktek penyembuhan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Contoh, misalkan kita mendatangi dukun, mendatangi paranormal. Bahkan kata Nabi SAW, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi paranormal, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari 40 malam. Atau misalkan meminta kesembuhan di luar daripada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada ilah-ilah yang lain. Itu juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena itu bertolak belakang dengan akidah atau dengan keyakinan umat Islam. Atau lebih daripada itu, misalkan mendatangi jin dan sebangsanya, maka itu pun juga adalah praktek penyembuhan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kendati demikian, walaupun misalkan dia menempuh jalan yang hak dengan jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau jalan kedua, jalan yang kemudian tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap saja penyembuhan itu bermuara dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang memberikan kesembuhan itu. Pertanyaannya kemudian, ada nggak orang yang misalkan datang kepada dukun, datang kemudian kepada paranormal yang dibantu jin dan lain sebagainya, kemudian sembuh? Ada nggak seperti itu? Ada, ikhafillah. Allah tetap izinkan itu, tetapi kesembuhan di sini bukan yang kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru bisa jadi istidraj dari Allah Subhanahu wa taala karena menempuh jalan yang kemudian tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi disembuhkan. Boleh jadi Allah tetap menyembuhkan karena kesembuhan itu bermuara dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maritu fahuwa yashfin, Asy-Syu'ara ayat 30 itu. Ketika
kalian atau kita semua sakit, maka Allah lah yang menjadi penyembuh. Jadi, walaupun jalan ini hak untuk proses penyembuhan itu, jalannya hak, tetap Allah yang menyembuhkan. Atau yang kedua, jalannya batil, jalannya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalkan datang ke dukun, datang ke paranormal, atau datang kepada sesuatu yang kemudian bukan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia sembuh, tetap saja itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sembuh. Oleh karena itu, kesembuhan itu tidak menjadi ukuran kebenaran. Bahkan dalam hadis sahih, Dajjal itu nanti lebih parah lagi. Dajjal itu bisa menghidupkan yang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan menjadikan bumi itu subur. Itu Dajjal. Tetapi kita tidak mengimani Dajjal sebagai Tuhan, tidak mengimani Dajjal memiliki asar, memiliki dampak, memiliki manfaat, memiliki madarat. Semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dajjal seperti itu. Tetapi bagi Dajjal ini merupakan istidraj, bukan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kebenaran itu bukan diukur dari praktek penyembuhan. Karena sekelas Dajjal pun itu bisa menyembuhkan. Sejatinya di dalam Islam, menilai kebenaran itu, yang pertama dari wahyu, yang kedua dengan akal, dan yang ketiga dengan hati yang jernih. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait daripada hidayah. Karena kenalan Ibu Pendeta ini dulunya seorang Kristen, yang kemudian ya taatlah karena melayani di gereja, bahkan keluarganya semuanya Kristen. Kok kenapa bisa menjadi seorang mu'alaf, menjadi muslim? Karena tentunya ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan hidayah bukan kepada yang kita kehendaki. Walaupun keluarganya misalkan non-muslim semuanya, tetapi Allah sudah menghendaki kepada orang tersebut agar diberikan hidayah. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Dan biasanya orang yang kemudian merendahkan hati, tidak batrul haq atau tidak sombong terhadap kebenaran, kemudian dia tidak takut tekanan sosial dan tidak takut akan ancaman, biasanya orang tersebut mudah mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Poin yang ketiga, ini lebih penting. Ketika kenalan Ibu Pendeta ini ditanya, kenapa engkau meninggalkan Yesus? Atau kira-kira seperti ini, kenapa engkau menjadi seorang muslim? Begitu kira-kira ya Allah. Nah, kata mu'alaf ini kepada Ibu Pendeta, sesungguhnya kami tidak meninggalkan Yesus. Ini menarik Hafizah, karena pernyataan seperti itu tidak ada salahnya. Justru benar ya ikhwah. Ketika di luar Islam, masuk Islam. Ketika non-muslim, masuk menjadi mu'alaf atau mu'alafa, sejatinya dia tidak meninggalkan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Justru kami sangat mencintai, bahkan kami selalu mendoakan ketika disebutkan Isa alaihissalam. Isa alaih baginya as-salat, rahmat, as-salam, dan keselamatan. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak mencintai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya misalkan Nabi Isa alaihissalam, maka iman kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rukun atau salah satu rukun dari rukun yang 6 ini di dalam Islam adalah percaya kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an, Nabi Isa alaihissalam termasuk utusan Allah yang kemudian Allah cintai, yang kemudian Allah sayangi sebagai hamba Allah yang saleh. Sehingga kalau misalkan ada seorang muslim yang percaya kepada nabi-nabinya Allah, rasul-rasulnya Allah, tetapi menafikan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa ditinggalkan dan tidak dipercaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sah keimanannya. Kenapa? Karena dia menafikan salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an sudah dinyatakan bahwa Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seorang non-muslim kemudian menjadi Islam, dia sebetulnya tidak kehilangan Yesus atau tidak kehilangan Nabi Isa. Justru menempatkan Nabi Isa alaihissalam di tempat yang profesional, di mana Nabi Isa adalah rasulan ila Bani Israel. Nabi Isa adalah rasul, utusan Allah kepada Bani Israel. Dan Nabi Isa adalah utusan Allah, hamba Allah yang saleh. Jadi jangan khawatir, ketika masuk Islam justru Anda akan semakin cinta kepada Nabi Isa alaihissalam. Alhamdulillah, Ibu Pendeta, mungkin itu dulu jawaban dari kami. Semoga 3 poin ini bisa kemudian menjawab pertanyaan yang ada di kepala Ibu Pendeta itu. Dan semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.